Ironi terjadi di negeri penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Mencari minyak goreng seakan mencari jarum di tumpukan jerami. Apakah ada campur tangan oknum yang sengaja menimbun minyak goreng? Minyak goreng langka sebuah fenomena yang terjadi di awal tahun 2022. Banyak sekali video yang beredar di media sosial menunjukkan ibu-ibu rumah tangga antri berjam-jam dan berebut minyak goreng di toko, supermarket, maupun pasar. Bukan karena apa lagi, karena minyak goreng sebagai kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia menjadi produk yang sangat langka. Polemik harga dan stok minyak goreng di negara Indonesia sedang disoroti oleh pemerintah. Banyak supermarket yang mengalami stok minyak goreng kosong. Jikapun ada minyak goreng, setiap orang hanya diperbolehkan maksimal membeli 2 kemasan yang masing-masing kemasan berisi 2 liter minyak goreng. Padahal sebelumnya tidak ada pembatasan pembelian minyak goreng. Pemerintah sendiri melalui Menteri Perdagangan pertanggal 27 Januari 2022 sudah menetapkan aturan DMO atau Domestic Market Obligation kepada seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Semua eksportir yang mengekspor minyak goreng ke luar negeri wajib mengalokasikan 20% dari volume ekspor untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pemerintah juga sudah memasok 2 kali lipat kebutuhan minyak goreng harian dari 11 juta liter menjadi 20 juta liter per hari mulai tanggal 14 Februari 2022. Selain itu, untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga menerapkan kebijakan mekanisme untuk pencatatan ekspor yang akan mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 atau tepat 1 minggu dari hari ini. Kebijakan ini digunakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor olein maupun CPO agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dapat terpantau, serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia. Bapak dan Ibu, saya ingatkan sekali lagi, ini bukan pelarangan atau restriksi untuk pengekspor CPO maupun olein. Proses ini hanya untuk pencatatan agar dapat tercatat ketersediaan CPO di dalam negeri dan juga pencatatan kepada barang-barang olein dan turunannya ke luar negeri untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri. Tidak ada larangan untuk melakukan ekspor pada saat ini. Namun tetap saja terjadi kelangkaan minyak goreng. Banyak sekali asumsi penyebab yang membuat minyak goreng menjadi langka. Asumsi yang pertama bahwa stok bahan dasar pembuatan minyak goreng yaitu CPO mengalami keterbatasan, sehingga pasokan bahan baku ke pabrik pengolahan menjadi berkurang. CPO sendiri dialokasikan ke 2 tempat yaitu untuk domestik dan ekspor. Untuk domestik, CPO dialokasikan ke industri pangan, oleokimia, dan biodiesel. Sedangkan ekspor tentunya untuk berbagai kebutuhan yang membutuhkan bahan dasar CPO. Menurut data produksi dan konsumsi CPO tahun 2020 sampai 2022, disebutkan bahwa terjadi peningkatan produksi CPO dari 47 juta ton menjadi 49 juta ton. Sedangkan konsumsi dari 17 juta ton menjadi 20 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa jikapun CPO diekspor ke luar negeri, maka tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Karena setiap tahunnya terjadi peningkatan produksi CPO di negara Indonesia. Asumsi yang kedua disebabkan karena terjadi peningkatan permintaan global akan bahan bakar nabati atau biofuel berbasis minyak sawit, yang berpotensi berdampak pada gangguan pasokan CPO ke pabrik pengolahan minyak goreng. Menurut Center for Indonesian Policy Studies atau CPS, mencatat produksi CPO untuk biofuel meningkat dari 5,83 juta ton menjadi 7,83 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi biodiesel yang diperkirakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia sejumlah 8,83 juta ton. Asumsi yang ketiga yaitu banyak oknum-oknum yang sengaja menimbun minyak goreng dengan tujuan untuk mempermainkan harga sehingga mendapatkan keuntungan yang tinggi.
Oknum-oknum tersebut akan melakukan penjualan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyak sekali informasi yang beredar mulai dari sidak yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga kepolisian yang menemukan indikasi terjadinya penimbunan minyak goreng. Dilansir dari newsdetik.com, terdapat oknum penimbun 24 ton minyak goreng di Lebak. Polres Lebak telah menetapkan MK warga Kecamatan Warunggung, Kabupaten Lebak sebagai tersangka karena telah menyimpan 24 ton minyak goreng di rumahnya untuk dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Kejadian penimbunan juga terjadi di Kota Serang. Kepolisian Polres Kota Serang mengungkap pelaku yang diduga menimbun minyak goreng sebanyak 9.600 liter di sebuah perumahan. Minyak goreng yang ditimbun kurang lebih ada 400 krat berisi minyak botolan dengan berat masing-masing 1 liter. Kemudian ada 400 kardus yang masing-masing kardusnya berisi 12 buah minyak goreng. Penimbunan suatu produk baik pangan maupun non-pangan, khususnya di video ini yaitu penimbunan minyak goreng disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, pedagang tidak mau melakukan penjualan minyak goreng dengan harga yang rendah. Di tengah upaya pemerintah menghadirkan minyak goreng murah bagi masyarakat, sejumlah pedagang di tingkat warung kelontong tidak mau menjual minyak goreng dengan harga murah. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu pemilik warung kelontong mengaku tidak mau menjual minyak goreng dengan harga murah antara takut mengalami kerugian. Sebab harga minyak goreng dari distributor masih dijual dengan harga mahal. Berikut pendapat dari pedagang. Mama apaan? Minyak turun no, mama masih punya stok banyak. Nanti kalau mama kena sidak, lah orang belinya mahal, kok jual murah, siapa yang mau nombokin? Kalau semaku udah habis baru tak jual murah. Faktor yang kedua, kesempatan mempermainkan harga. Kita tahu sendiri jika kebutuhan paling penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu kebutuhan pokok dan pangan. Salah satunya minyak goreng. Minyak goreng sudah menjadi kebutuhan untuk mengolah produk mentah menjadi produk yang siap dikonsumsi. Menurut Direktur Research Center of Reform on Economics Indonesia, sudah yakin ada pelanggaran pasar dari kelangkaan minyak goreng. Ketika harga di dunia begitu tinggi, sementara harga di dalam negeri begitu rendah, akan ada penimbunan dan penyelundupan minyak goreng. Kemungkinan ini timbul dalam rangka mencegah para penjual mengalami kerugian di pasar retail. Jadi siapapun memiliki kesempatan untuk melakukan penimbunan dan penyelundupan minyak goreng. Selain itu, pedagang-pedagang sedang menyiapkan stok ketika terjadi kenaikan permintaan pada saat bulan Ramadan dan Lebaran, sehingga menjadi alasan mereka untuk menjual minyak goreng dengan harga tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Dari banyak informasi kelangkaan minyak goreng, pasti ada sebab di dalamnya. Salah satunya yaitu penimbunan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Sebetulnya, pengusaha atau pedagang sudah diatur perilaku usahanya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya sejak barang atau produk dirancang, diproduksi, hingga tahap penjualan dengan tujuan agar tidak merugikan konsumen. Dalam kasus yang sekarang yaitu tentang stok dan harga dari minyak goreng. Produsen dan penjual tidak boleh merugikan pihak konsumen saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian minyak goreng. Apabila terjadi pelanggaran seperti melakukan penimbunan, maka menurut pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, oknum penimbun akan dikenakan ancaman pidana minimal 7 tahun penjara dan denda sebesar 50 miliar. Dari penjelasan tersebut, sudah sangat jelas jika ada pelanggaran terhadap distribusi dan harga minyak goreng, pasti akan diproses secara hukum. Oleh karena itu, bagi setiap produsen dan pedagang, seharusnya mengikuti ketentuan kegiatan usaha yang mengikuti aturan hukum di negara Indonesia. Tujuannya agar tidak merugikan konsumen dan tidak menyebabkan kelangkaan stok dari minyak goreng. Bagi pemerintah sendiri, seharusnya lebih mengatur dan tegas tentang peredaran dan harga kebutuhan pokok yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seperti mengeluarkan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan pelaku,
baik produsen maupun pedagang, dan tidak merugikan konsumen. Agar peredaran minyak goreng di masyarakat tidak menjadi langka dan harga tetap stabil. Dan juga agar siklus perekonomian di negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikan saran komentar yang positif terhadap fenomena penimbunan minyak goreng. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan. Salam, aku komen.